Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ درسا عن الصلاة. الدرس 11 الصلاة. الكلمات الجديدة الصلاة. الكلمات الجديدة مفتتحة معناها مبدوءة. مفتتحة yang dibuka, yang dimulai, mabdu'ah yang dimulai, yang dibuka. At-takbir masdar min kabbara yukabbiru takbiran, kabbara yukabbiru takbiran, wa huwa an yaqula al-insan Allahu akbar. Takbir itu adalah masdar dari kabbara yukabbiru takbir, dan dia adalah ucapan Allahu akbar ketika orang mengatakan Allahu akbar. Dan dia sebenarnya adalah pengagungan. Kabbara yukabbiru takbiran, azzama yu'azzimu ta'ziman. Mukhtatamatun liddu muftatahah. Mukhtatamatun maknaha muntahiyatun. Muntahiyah berakhir, yang diakhiri. Muntahiyatun liddu muftatahah, yang ditutup, yang diakhiri. At-taslim fi shalah. At-taslim salam. Masdar min sallama yusallimu tasliman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ikha ma'nahu al-ukhuwah, persaudaraan. Mukallaf ismul maf'ul min kallafa yukallifu taklifan, mukallifun wa mukallafun. Kallafa yukallifu isim maf'ul dari kallafa yukallifu. Kallafa yukallifu membebani, kalau mukallaf yang dibebani, orang yang dibebani. Maksudnya di sini adalah balighun aqil. Baligh berarti dia bukan anak kecil, aqil dia bukan orang gila. Takfir menggugurkan. Takfirun lidzunub. Masdar min kaffara yukaffiru takfiran, menggugurkan. Ilhar ism masdar min azhara yuzhiru ilharan, ma'nahu abda yubdi ibda'an, menampakkan. Kalau zahara yadhharu nampak, kelihatan. Kalau azhara yuzhiru menampakkan. At-tazallul ma'nahu al-khudu'. At-tazallul ma'nahu al-khudu', tunduk, patuh. Athar jama' min athar. Jam'u athar. Athar efek, bekas, efek.
آكد هذا اسم تفضيل على وزن أفعل. آكد أفعل أكثر تأكيدا lebih memastikan. جحد يجحد معناه أنكر ينكر mengingkari. جحد يجحد. فرض عين هذا مصطلح. فرض عين تعريفها. ما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة الصلاة dalam secara bahasanya dia maknanya adalah ad-du'a. Jadi kalau orang mengatakan ana usalli maknahu ana ad'u. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sedang sholat maknanya adalah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Tapi yang kita inginkan di sini adalah itu yang kita sebut dengan fi as-syar'i al-islami. As-salatu fi syar'i al-islami. Ma hiya as-salah? As-salatu fi syar'i al-islami hiya aqwalun. Salat itu adalah yang kita inginkan di sini. Salat itu adalah aqwalun, kata-kata, wa af'alun, perbuatan, gerakan, muftatahatun yang dimulai, yang dibuka dengan at-takbir, muftatahatun bit-takbir yang dimulai, yang dibuka dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bit-taslim yang diakhiri dengan salam. Jadi salat itu adalah di situ ada kata-kata, ada perbuatan, muftatahatun yang dimulai dengan bit takbir, dengan takbiratul ihram, muhtatamatun yang diakhiri dengan bit taslim, dengan salam. Wassalatu ahammu ruknin amali min arkanil Islam. As-salah, salat itu adalah rukun amali yang berupa perbuatan yang terpenting, yang dia termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang berupa amalan yang termasuk perbuatan yang terpenting, dan dia disebutkan sesudah syahadat. Sesudah syahadat langsung as-salah. Lima laha min atharin tayyibah. Karena di situ di salat itu ada athar tayyibah, efek pengaruh yang baik, fi alaqatil insan bi khaliqihi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala, wa wuqufihi baina yadayhi fil yaumi 5 marrat, dan berdirinya seseorang di hadapan Allah Ta'ala untuk salat itu fil yaumi 5 marrat, dalam satu hari itu ada 5 kali. Kama anna laha atharan tayyibah, sebagaimana dia juga memiliki efek yang baik fi alaqatil insan bimujtama'ihi, dalam hubungan manusia dengan masyarakatnya. Jadi sholat itu tidak cuman membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, tapi dia juga memiliki efek yang baik dalam hubungan manusia dengan masyarakat tempat dia tinggal. Bima tusabbihuhu minal ikha, karena sholat itu juga menyebabkan adanya hubungan persaudaraan wal mahabbah, dan kasih sayang bainal muslimin, antara kaum muslimin. Hinama, ketika, indama, ketika, yajtami'u, mereka berkumpul, liadai ibadatin wahidah, untuk melaksanakan satu ibadah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Karena
orang pergi sholat tidak cuma pergi ibadah ya, tapi di situ ada hubungan interaksi antara kaum muslimin. Ma hukmuha? Ma hukmus salah? Hukmuha, hukum salat itu adalah fardu ainin, fardu ain ala kulli mukallafin balighin aqilin. Dia hukumnya adalah fardu ain, berarti harus dilakukan oleh orang per orang, tidak bisa diwakilkan. Ala mukallafin, kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah baligh aqil. Baligh itu berarti dia bukan anak kecil. Aqil, dia bukan orang gila, berakal dia. Qala Allah Ta'ala, madza qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin, agar dia mengikhlaskan agama ini untuk Allah Ta'ala, hunafa, wa yuqimus salah, dan untuk mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayarkan zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Fardiyatuha, ajma'al ulama ala anna as-salah wajibah. Para ulama, ijma' ulama, kesepakatan ulama mengatakan bahwasanya salat ini adalah sesuatu yang wajib. Fardiyatuha, kewajiban salat. Awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadat as-salah, ibadah pertama yang Allah wajibkan adalah as-salah, salat. Fa'amara nabiyahu biha lailatul mi'raj, Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menurunkan perintah salat. Kapan itu? Lailatul mi'raj, malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan ke mi'raj, naik ke langit yang ke-7, min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Kalau Al-Quran turun dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, tapi perintah salat langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Kalau Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang mentalqinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, furidatis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan furidatis salah, salat itu difardukan, diwajibkan, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailata an usriya bihi khamsin, di malam di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala, yaitu sebanyak 50 rakaat. Jadi salat itu awalnya adalah 50 rakaat. Thumma nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, afwan. Nah, bukan 50 rakaat ya, tapi 50 kali dalam sehari, afwan. Awalnya salat itu difardukan sebanyak 50 kali sehari semalam. Thumma nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sehingga salat itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Thumma nudiya, kemudian ada yang memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu
la yubaddalul qawlu ladayya. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang tidak akan diganti-ganti lagi. Artinya salat itu sudah difardukan 5 kali sehari. Wa inna laka bihadhil khamsi khamsina. Dan pahala nih wa inna laka, kamu mempunyai, kamu memiliki, artinya pahalanya bihadhil khamsi, dengan pelaksanaan yang 5 kali ini pahalanya sama dengan pelaksanaan 50 kali sholat. Apa maknanya ini? Jadi Allah melipat gandakan pahala yang 5 kali sama dengan seperti kita melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Jadi pahalanya Innal hasanata bi'asyri amsalha. Satu pahala dilipat kalikan 10 pahala. Jadi 5 kali kita melaksanakan sholat dikalikan 10 berarti menjadi 50. Itu yang maknanya 5 kali kita melaksanakan sholat tapi pahalanya sama dengan seperti kita melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Innal hasanata bi'asyri amsalha. Satu pahala bi'asyri amsalha sama dengan 10 kali dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Nah, 5 kali sholat dikali 10 berarti menjadi 50. Nah, rawahu Ahmad. Ma sababu hadz takhfif? Nah, kenapa akhirnya Allah ringankan? Karena Allah tahu bahwasanya manusia tidak akan kuat melaksanakan yang 50 kali. Makanya Allah kurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam, sedangkan pahalanya tidak berkurang dari yang 50. Hadza rahmatullahi ala an-nasi jami'an. Ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, hikmatu masyru'iyatiha. Ma hikmatu masyru'iyatis salah? Kenapa Allah wajibkan salat? Syuri'atis salatu syukran lillah. Allah mensyariatkan salat syukran lillahi ta'ala, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, wa takfiran lidzunub, dan menggugurkan dosa-dosa, wa izharan littadhallul, dan menampakkan wal khudu', menampakkan rasa tunduk, rasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala, baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala, wasti'malan lil jawarihi fi khidmatihi, dan sebagai ungkapan untuk menggunakan jawarih itu adalah anggota tubuh, fi khidmatihi, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Wahiyah taghsilu al-mar'ah min dhunubih, dan salat itu mencuci seseorang dari seluruh dosa-dosanya. Wa tutahhiruhu min khatayahu, dan mensucikannya dari kesalahan-kesalahannya. Nah, karena di dalam salat itu di situ ada penyesalan, di situ ada taubat, di situ ada doa sahih, ada alaqah, ada hubungan antara baina al-mar'i wa rabbih, antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Wa tu'allimuhu at-ta'ata wan nizam, dan mengajarkan seseorang untuk at-ta'ah, untuk tunduk, untuk patuh, wan nizam, dan mengajarkan aturan, disiplin. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada waktu-waktunya. Tidak boleh sembarang melaksanakan sholat, tapi di setiap sholat ada waktunya. Subuh di waktu fajar, kalau di daerah Sumatera itu ada sekitar jam 5 atau jam 5 kurang atau jam 5 lewat. Kalau di Jakarta itu ada setengah 5 sahih ya. Nah, nanti di waktu zuhur ada nanti jam 12 lewat, asar ada waktunya nanti jam setengah 4 sahih ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi di setiap waktu sholat itu
ada waktu-waktu tertentu, dan di situ mengajarkan an-nizam, aturan, keteraturan, kapan kita harus melaksanakan sholat subuh, kapan kita harus melaksanakan sholat zuhur, kapan waktu harus melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya, wahakata. Huna banat, ini di hamisnya di catatan kakinya hunafa, yang ayat tadi hunafa, ayat di sini nomor 1 catatan kakinya jam'u hanif. Hunafa itu adalah jam'u hanif, yang lurus. Apa makna hanif itu? Al-ma'il 'anil batil, orang yang menjauh dari kebatilan ilal Islam, menuju kepada Islam, itu yang disebut dengan hunafa. Nuwasil, kita lanjutkan. Manzilatuha fil Islam, bagaimana kedudukan salat di dalam Islam? Hiya ahadu arkanil Islam, salat itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Ba'da syahadatain, sesudah 2 kalimat syahadat. Ahadu arkanil Islam, salat itu termasuk salah satu rukun Islam. Ba'da syahadatain, sesudah syahadatain, dan dia Allah urutkan di urutan kedua, dan ini menunjukkan pentingnya salat itu. Nah, wa afdalul a'mali ba'dahuma, dan perbuatan yang paling afdal, yang paling baik sesudah syahadah. Wa man jahada wujubaha, jahada yajhadu ma'nahu ankara, yang mengingkari kewajiban salat, li jahlihi urrifa dzalika. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban salat karena dia tidak tahu, urrifa dzalika, maka dikenalkan dengan salat. Wa man jahada wujubaha inadan kafar, orang yang mengingkari kewajiban salat inadan karena dia membangkang, karena kesombongan, karena keangkuhannya. Kenapa tidak salat? Karena tidak mau salat. Kenapa tidak salat? Karena tidak mau aja salat. Tahu salat itu wajib, tahu, maka itu kafar, maka itu hukumnya adalah kafir. Kharaja an millati al-Islam, maka dia keluar dari millah al-Islam, karena dia termasuk rukun Islam. Kalau dia tidak sholat karena bangkang dengan wajibnya, karena bangkang dia dengan kewajiban sholat, maka itu termasuk keluar dari millah al-Islam. Wal'iyadu billah. Wa man tarakaha tahawunan, tapi kalau ada orang yang meninggalkannya tahawunan, karena dia kelalaiannya, au kasalan, atau dia malas untuk mengerjakannya. Kenapa tidak sholat? Tahu sholat itu wajib, tahu. Kenapa tidak sholat? Malas sholatnya. Wal'iyadzubillah. Maka wajaba alaihi an yatuba ilallah, maka dia wajib taubat kepada Allah. Baik, jadi orang ada 2 kondisinya, kalau 3 kondisinya di sini. Kalau dia tidak tahu dengan sholat, maka diingatkan. Kalau dia mengingkari wajibnya sholat karena membangkang, maka itu kafir hukumnya, keluar dari millah Islam. Dan orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat atau malas dia, sedangkan dia tahu wajib sholat itu tuh, maka dia harus taubat kepada Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ini yang membedakan. Al-ahdu alladhi bainana, janji yang ada di antara kami, wa bainahum, dan antara mereka, kata Allah Ta'ala, as-salah, yaitu as-salah, salat. Faman tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkan salat maka dia kufur. Kharaja an millati al-Islam, berarti dia keluar dari millah al-Islam. Ini yang tidak salat karena
jahada wujubaha, yang mengingkari kewajiban salat. Wal-'iyadzu billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.